Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin para alim ulama yang kami taati dan para undangan, ya ada berapa ratus orang ini ya, 400-an ya. Kalau tidak salah tahun yang lalu saya sudah di sini ya, di lapangan ya. Sekarang kan lapangannya jadi apa? Oh, tembakau. Saya langsung saja ya. Imam Al-Ghazali itu, beliau pernah mengatakan ketika manusia sebelum melakukan perbuatan itu ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, di dalam lintasan akal kita ini, dalam pintasan pikiran kita ini, itu terjadi pintasan-pintasan, terjadi pertarungan antara pikiran positif dan pikiran negatif. Beliau menyebutkan terjadi pertarungan sebelum ketika melakukan perbuatan. Di dalam pintasan pikiran kita ini terjadi pertarungan antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, manusia itu oleh Allah dikaruniai nafsu. Dan nafsu itu cenderung mengikuti bisikan setan. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan manusia tidak hanya dikasih nafsu, tapi manusia dikasih oleh Allah akal. Dan akal itu cenderung mengikuti bisikan malaikat. Tetapi ketika akal itu tidak dipandu, tidak ada iman, tidak ada agama, maka akal itu seringkali dikalahkan oleh nafsu. Maka disinilah pentingnya Islam itu. Disinilah pentingnya iman itu. Disinilah pentingnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan adanya Islam itu, dengan adanya iman dan Islam itu, membuat akal itu ada panduannya, sehingga dia bisa mengalahkan nafsu. Kalau tidak, ya kalau kita lihat hari ini kan akalnya sudah dikalahkan nafsunya. Gara-gara lambemu, ya kan? Mulutmu harimaumu hari ini, betul apa enggak? Gara-gara mulutmu harimau, anggota dewan rakyat marah. Sudah marah, ada demo tukang ojol dilindas lagi. Waduh. Dan saya pikir Madura tadi kok aman, tadi saya ada brimob loh, apa ternyata aman gitu ya. Pokoknya kalau imannya masih dipakai aman gitu. Tapi kalau imannya sudah lepas, hubud dunia, cinta dunia, sekalipun ulama, sekalipun kiai, sekalipun pejabat, kalau sudah hubud dunia, maka nafsunya yang akan bicara. Kalau sudah nafsunya bicara, nafsu itu cenderung mengikuti bisikan setan. Maka Rasul wanti-wanti itu, dan ternyata disebut oleh Imam Al-Ghazali, ketika kita mau melakukan perbuatan itu, di dalam pintasan pikiran kita terjadi pertarungan antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Saya tidak bisa bahasa Madura ini. Saya tadi roaming tadi. Begitu MC-nya bahasa Madura roaming. Saya, opo? Aku diceluk apa enggak gitu. Terus bahasa Indonesia saja ya. Sekalipun saya dari Lirboyo, tapi santri saya banyak juga dari Madura, tapi saya bahasa Indonesia. Ya. Muhammad sholli ala Muhammad. Maka kata Rasul gini,
Saya terjemahkan bebas saja ya. Nanti kalau saya pakai bahasa Al-Quran, pakai bahasa Arab, nanti ada yang bilang panas, panas gitu kan. Ternyata jinnya tidak kuat gitu. Kata Rasul ini, jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Dan setiap hari terjadi pertarungan ini apa enggak? Bapak-bapak lagi ngaji kayak gini, ini majelis ilmu. Para malaikat mengepakkan sayapnya. Di sini tadi ada bacaan sholawat. Para malaikat itu akan mengepakkan sayapnya dan dia mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Sekalipun ono sing turu, rokokan ya ono sing ngantuk. Rokokan ya ono sing ngantuk. Ya. Halo. Di majelis ilmu yang semacam ini disebut dengan taman-taman surga. Para malaikat akan mengepakkan sayapnya dan dia akan mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu itu. Dan nanti malaikat akan lapor sama Allah. Ya Allah, malam-malam di Pamekasan ada Maulid Nabi. Di Pademau, ya. Betul ya? Enggak salah, Mahfud MD itu dari sini ya. Dari Kecamatan Pademau, ya. Nah, dulu Mahfud MD pernah bilang, malaikat pun ketika masuk di sistem politik Indonesia, malaikat pun jadi setan, kan itu. Dan ternyata dia sudah mengakui setelah dia pernah masuk jadi setan. Dan hari ini dia sudah keluar ya. Itu Mahfud MD yang ngomong. Halo. Malaikat nanti akan laporan sama Allah. Ya Allah, malam ini aku tadi barusan habis maghrib setelah saya dengar bacaan sholawat. Aku hadir di majelis ilmu. Kemudian Allah bertanya, siapa saja, apa saja yang dimintai hambaku wahai malaikat, disebut oleh Allah. Maka kesempatan nanti berdoa. Kemudian Allah mengatakan, semuanya akan aku ampuni. Loh, enak kan? Tapi malaikat ada yang protes, ya Allah, ada yang datang duduk di belakang ya Allah. Wis mojok rokokan, mari rokokan turu ya Allah. Apakah pahalanya sama? Sama. Loh, enaknya di majelis ilmu. Enak umat Muhammad, sampai turu kabeh. Aku tak mulai ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi umat Muhammad itu umat yang disayang, hadir di majelis ilmu saja didoakan malaikat, betul? Tapi setan tidak suka. Makanya setan tadi ganggu kan? Jika terngiang-ngiang dalam pikiran kita, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Dan ragam bahasa bisikan setan itu bahasanya macam-macam seperti bahasa kita sudah. Ada temennya yang lagi serius ngaji kayak gini, dengarkan, diajak ngomong. Hati-hati yang ngajak ngomong itu kena bisikan setan. Nanti, wong teko. Halo. Ada temennya yang lagi serius sudah mau berangkat ngaji. Lapo ngaji kok nek wis oleh berkate aku mulai. Nah, wis oleh berkat kabeh. Ya sedang mulai. Setan tidak terima kalau hidup kita ini mulia. Sering apa enggak ketika kita mau melakukan sesuatu, setiap hari terjadi pertarungan ini apa enggak? Antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Halo? Maka kalau manusia itu hanya menggunakan nafsunya dan akalnya tidak dipandu dengan iman, maka nafsu itu yang senantiasa mengikuti bisikan setan. Kalau pemilu nyari rakyat, betul? Didatangi rakyat itu dikai ruko, dikai 50.000, dikai 100.000. Ini kayak piro gini? Tapi nek wis dadi lali. Endi wong teko? Mestine kudu teko anggota DPRD ngene iki rene ngaji ngene iki. Endi teko angkat tangan.
Sibuk ngurusi rakyat atau ngurusi korupsi. Jadi teman saya di harian Kompas itu pernah bikin karikatur, tahu karikatur ya? Dulu ada namanya Om Pasikom. Jadi dia nyindir, setan di Indonesia itu yang stres itu setannya. Jadi dia gambar setan, Tuhan tolong saya dimutasi dari Indonesia Tuhan. Lu kenapa? Karena pekerjaan saya banyak diambil alih oleh para pejabat negeri ini. Jadi Anda bayangkan setan aja di Indonesia stres gitu. Muhammad sholli ala Muhammad. Lah, kata Imam Al-Ghazali tadi itu, ketika manusia ini hanya akalnya tidak dipandu dengan iman, akalnya tidak dipandu dengan Islam, maka disitulah pentingnya Islam. Disitulah kita bersyukurnya kita menjadi umat Rasulullah Muhammad. Sebab kalau tidak dipakai iman dan Islam itu, akal ini kalah dengan nafsu. Kalau sudah kalah dengan nafsu, nafsu itu cenderung mengikuti bisikan setan. Lu ngaji koyo ngene iki setane gak trimo. Wong sumuk ngene panas yo ngantuk ya kan. Ngomong opo Pak Yai ku rek gak mari-mari ngene. Tapi enak nang Madura iki ngajine mari magrib jadi gak kebengen ya. Kalau saya pulang nanti jam berapa nyampe rumah. Tapi insya Allah saya enggak pulang karena besok masih ada ngisi pengajian di sini. Kemarin saya dari Sumeneb. Saya pikir Sumeneb itu dekat. Ternyata yang paling ujung, dekat kok Yai, sama-sama Jawa Timurnya katanya. Iya, apalagi disebut sama-sama Indonesia kan gitu. Begitu, duh kok terus, oh masih ujung ya gitu. Harusnya 2 hari ini saya ke Kepulauan Sapeken, karena setiap Selasa kan ada pesawat Susi Air ya, pesawat kecil. Ternyata orang sana kalau Maulid Nabi itu biasanya pagi hari. Sehingga kalau kita berangkat Selasa, nyampe di sana, saya pikir Selasa malam besok saya sudah ceramah, enggak, ceramahnya Rebu pagi. Sementara Rebu pagi pesawatnya sudah kembali ke daratan. Kalau Yai mau nanti pulangnya Ahad Yai, nunggu kapal jet foil. Lah apa aku nginep nang kepulauan. Wes gak sido aku gitu. Jadi akhirnya hanya 2 hari di Pamekasan ini. Jadi setan itu tidak terima Bapak Ibu. Ketika kita berbuat baik dan pertarungannya itu dia tahu kekuatan utama manusia itu letaknya di antara 2 telinga. Maka dia mengganggu kita melalui 2 telinga apa enggak? Apa kekuatan utama manusia yang letaknya di antara 2 telinga? Apa? Apa? Otak, pikiran, betul? Kan dibisiki tuh kita. Apa bedanya hewan dengan manusia? Saya tanya, kambing punya otak apa enggak? Manusia punya otak apa enggak? Apa bedanya? Saya tadi bilang kambing punya otak, saya tadi barusan dikirimi nasi apa itu, kebuli kepala kambing. Jadi mau ke sini mau ngabisan nggak habis-habis ini. Halo? Sama-sama punya otak, apa yang membedakan manusia beda hewan? Beda dengan hewan. Nah, kambing tidak punya akal, pikiran. Nah, maka tadi yang diganggu setan itu apa tadi kita? Pikiran kita. Betul? Hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran, itu memilih masa depan. Karena Allah itu akan menuruti persangkaan hambanya. Saya riset agak lama teman-teman sekalian. Hampir 12 tahun lebih tentang kekuatan pikiran ini. Dan kita bersyukurnya sama Allah dikasih akal pikiran. Dan kita lebih bersyukur lagi sama Allah kita dikasih dinul Islam. Dan yang membawa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak kalau mau perhatikan artis-artis kita yang tema lagunya adalah penuh penderitaan dan melankolis, itu nasibnya persis dengan apa yang ia lakukan. Agak kekinian Ayu Ting Ting dengan lagunya Alamat Palsu. Lebih kekinian lagi artis-artis Jawa Timur dengan lagunya 1112, maka ambiar pula kisah cinta Denny Caknan dan Happy Asmara. Maka hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Karena itu akan jadi doa. Bapak-bapak pernah tahu, dulu saya pernah punya teman artis, yang dulu artis sinetron, seringkali ngomong pusing-pusing. Siapa Bapak? Artis sinetron, dulu seringkali ngomong pusing-pusing, namanya Peggy Melati Sukma. Betul hidupnya pusing, suaminya hilang, tidak pernah kembali. Dan sekarang dia sadar, sudah tobat, sudah hijrah,
suaminya seorang pengusaha muslim, sekarang dia tinggal di New Zealand, Selandia Baru. Punya ternak sapi. Dan dia sudah berubah pakai jilbab. Sudah mau ngaji, namanya diganti Khotijah. Maka hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Maka begitu terngiang-ngiang pikiran negatif, dan itu tadi disebut oleh Rasulullah, bisikan saya, segera ngambil air wudhu. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat baca Quran. Ketika ketemu teman kok omongannya kata-kata bervirus, kata-kata negatif, melemahkan semangat, tidak usah marah, cukup astagfirullah setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya gitu. Kurang ajar aku yang ngaji wingi Pak Yai, aku duduk setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semakin dia marah-marah, dibacakan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, sekalian diruqyah biar jinnya keluar. Maka hati-hati, ada lima gembok mental teman-teman sekalian, yang itu seringkali ditunggangi oleh bisikan setan. Satu tadi pikiran negatif. Begitu terngiang-ngiang pikiran negatif, segera minta perlindungan sama Allah. Karena setan ganggunya di situ. Halo? Sering-sering istighfar, astagfirullah setan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hati-hati dengan kata-kata tapi, setelah kata-kata tapi mesti alasan apa enggak? Nah, alasan yang seringkali ditumpangi oleh bisikan setan dan dipakai oleh kita yaitu dalih usia. Tahu usia? Umur. Yang masih muda alasannya apa? Saya kan masih muda, ngapain kemudian ngaji, ngapain sholat, engko ae, nek wis tuwek tobat. Yang tua alasannya apa? Wis tua, wis konae aku tak bantu dengan doa, Al-Fatihah. Gitu. Sering apa enggak usia ini jadi alasan? Kalau usia ini jadi alasan teman-teman sekalian, bapak-bapak pernah dengar Profesor Dr. Emil Salim? Dulu menterinya Pak Harto. Usianya sudah 91 tahun. Kami para dokter, kami para profesor itu pernah dipanggil oleh beliau. Ya, beliau masih hidup, usianya sudah 91 tahun. Kami para dokter, para profesor yang muda-muda ini, beliau sudah nyampaikan nanti kondisi ekonomi dunia kayak gini. Bagaimana kondisi Indonesia kayak gini. Usianya sudah 91 tahun, dia sudah mengingatkan kita. Bahkan dia mengatakan selamatkan bangsamu. Dan betul hari ini terjadi. Usianya sudah 91 tahun Pak. Omongannya masih apa? Lancar dan jalannya masih kuat. Lah kita baru 40, 50 kadang-kadang jalan kayak kena mas asam urat. Ya apa rek kabare rek? Ya rek abot ini. Kalau dalih usia ini dipakai teman-teman sekalian, maka dulu tidak ada Sayyidina Ali. Pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, siapa yang menggantikan tempat tidur Rasul? Sayyidina Ali. Apakah kemudian Sayyidina Ali mengatakan padahal itu rumah Rasul lagi dikepung apa enggak? Apakah Rasul mengatakan, ya Rasul aku kayak cilik, ya Rasul kan enggak. Saya ya Rasul yang saya akan menggantikan engkau tidur. Maka ketika diintip oleh orang-orang kafir Quraisy, dikiranya Rasul masih tidur. Padahal Rasul sudah keluar dari rumah dan mereka pada saat yang ngepung itu ketiduran. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah. Coba, apakah Sayyidina Ali pakai alasan usia? Kalau dalih usia ini dipakai, dulu tidak ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu usianya 8 tahun ya, 8 tahun atau 10 tahun dia sudah masuk Islam. Dia seorang sahabat Nabi yang berani membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di depan orang kafir Quraisy di Ka'bah. Ketika turun satu ayat, padahal Abdullah bin Mas'ud itu kalau digambarkan di dalam sirah, Abdullah bin Mas'ud itu digambarkan kalau sahabat Nabi pada duduk itu sama dengan berdirinya Abdullah bin Mas'ud. Berarti orangnya kecil apa enggak? Jadi kalau sahabat Nabi itu pada duduk itu sama dengan berdirinya Abdullah bin Mas'ud. Usianya masih muda, tetapi beliaulah yang mengatakan saya ya Rasul, saya akan bacakan ayat-ayat suci Al-Quran di depan Ka'bah, di depan orang-orang kafir Quraisy. Coba pakai alasan usia. Begitu dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu di depan orang-orang kafir Quraisy, dia dipukul. Akhirnya pingsan. Begitu pingsan kemudian ditolong oleh para sahabat, dibawa ke rumahnya
Arqam bin Arqam, begitu siuman lagi, dia masih angkat tangan, saya ya Rasul. Coba. Ngaji sekarang enak, ya ngaji dulu, lagi ngomong wis dipukul, betul apa enggak? Ngaji sekarang enak, teko wis oleh berkat. Lho, berkatnya kewandel-kandel ini. Saya bukaan di sini apa ya? Luar biasa ini Pak Haji Sulis ini. Lah ngono karek teko ngaji ngrungokno wis ngantuk. Gimana? Ngantuk? Ini belum mulai, ini baru mukadimah ini. Jadi setan tidak terima kalau hidup kita ini mulia. Maka Rasul ngasih tanda-tanda tadi. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan apa? Keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Dan setiap hari terjadi pertarungan ini. Nah, kalau ini tidak ditunjang oleh akal, tidak dikuatkan oleh agama, maka nafsu yang menguasai. Betul? Sekalipun dia kiai, sekalipun dia profesor, sekalipun dia pejabat, ketika agamanya ditinggal, ketika imannya ditinggal, maka nafsu yang menguasai. Kalau sudah nafsu yang menguasai, sudah hubbud dunya, maka nafsunya akan mengikuti bisikan setan. Maka yang terjadi adalah menghalalkan segala cara. Nah, ini terjadi di negara Konoha ini. Betul? Betul? Dan wong Indonesia seneng dibujui. Ya, sip. Podo koplak ya kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita bersyukur menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Jangan ingat Rasul itu hanya malut Nabi. Jangan ingat Rasul itu hanya ngaku cinta sama Rasul, tapi tidak cinta agama Islam. Kalau kayak gini namanya bullshit tai kebo. Ngaku umat Rasulullah Muhammad, ngaku yakin sama Allah. Kalau menjabat sumpah jabatan, diangkat tinggi-tinggi Al-Quran. Tapi kalau sudah jabat, lupa Al-Qurannya, lupa rakyatnya. Betul? Ndi, wong teko. Ngaji ini kok yang teko ngene kira, undangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Ada 5 hal setan itu ganggunya di sini. Dan itu intinya adalah bisikan setan. 1, berpikir negatif. 2, pakai alasan usia. Sering? 3, pakai alasan kesehatan. Sering apa enggak? Aduh Pak, saya kalau duduk lama-lama ambeien. Kalau dalih kesehatan ini dipakai, Indonesia tidak akan pernah punya presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Apakah Gus Dur pakai alasan kesehatan? Gus Dur itu KKN, kanan kiri nuntun, kok disuruh mundur oleh Amin Rais Megawati. Dan hari ini omongan Gus Dur terbukti bahwa DPR koyok taman nak kanak. Bahkan lebih rendah dari itu, kata Gus Dur yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah Gus Dur pakai alasan kesehatan? Tidak. Kalau dalih kesehatan ini dipakai, Bapak Ibu pernah tahu Pepeng? Pepeng dulu terkenal kuis jari-jari. Dari Sumeneb, dari Madura. Seorang tokoh artis terkenal. Dia diuji oleh Allah sakit selama 10 tahun Bapak Ibu. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tetapi dia menulis, dia menginspirasi Indonesia menjadi jauh lebih baik. Dia ngajar mahasiswanya sambil berbaring karena dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Pertanyaan saya, menyerah apa enggak? Saya justru dapat ilmu dari Mas Pepeng. Apa yang dikatakan Mas Pepeng? Saya justru merasakan cinta kasih Allah ketika saya sakit. Maka saya tidak boleh menyerah. Saya terus berkarya menginspirasi Indonesia menjadi jauh lebih baik. Bagi saya, Pepeng seorang inspirator, seorang artis yang luar biasa. Ketimbang artis-artis yang jadi anggota dewan dan para politik dan penguasa yang korup di negeri ini. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ngaji ini, nanti dicekal oleh polisi, kan repot. Ini kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sip, paham? Islam itulah yang menyelamatkan kita. Kalau kita mengaku mencintai Allah, maka cintai Rasulullah. Betul? Kalau mencintai Rasulullah, maka cintai Al-Quran.
bukan hanya diangkat tinggi-tinggi ketika sumpah jabatan. Nanti yang menyelamatkan kita ini siapa? Rasul. Rasul yang memberikan syafaat. Nanti jangan sampai di yaumul mahsyar ketika semua manusia itu mencari itu. Ketika ketemu Nabi Adam, wahai Adam, tolong kami beri syafaat. Kata Adam, aku sendiri berbuat dosa. Coba kamu cari Nabi yang lainnya. Cari ke Nabi Nuh, Nabi Hud, terus jawabannya sama. Akhirnya Nabi Isa, jawabannya Nabi Isa siapa? Coba kamu cari saudaraku Rasulullah Muhammad SAW. Nanti yang kita takutkan begitu ketemu, ya Rasul, aku umatmu ya Rasul. Rasul mengatakan, siapa kamu? Mengaku umat Rasulullah Muhammad, mengaku cinta sama Rasulullah Muhammad, mengaku banyak baca sholawat, tetapi ajarannya tidak dipakai. Rasul akan lupa kita. Masa sumpah jabatan sampai nangis-nangis gitu. Al-Quran diangkat tinggi-tinggi. Maka ketika dia mengkhianati rakyat, itu artinya dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini direkam apa enggak ini? Kirim ke istana biar mau ngaji. Kirim ke para aparat-aparat itu ngaji, iling sama Allah. Kita semua bakalan mati. Coba buka surat Maryam ayat 33 itu. Itu doanya Nabi Isa, coba dibuka. Assalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'asu hayyan. Betul ya? Surat Maryam ayat 33. Siapapun kita itu akan mengalami 3 fase ini. Maka Nabi Isa alaihissalam itu berdoa, ya Allah, semoga keselamatan, keberkahan atas diriku hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku diwafatkan, hari di mana aku akan dibangkitkan kembali. Setiap manusia itu akan mengalami 3 fase ini. Saya tanya, kita semua ini mengalami hari di mana kita dilahirkan? Iya, buktinya lahir di dunia. Kita semua bakal mati apa enggak? Kita semua bahkan dibangkitkan kembali apa enggak? Maka kalau kita ingat itu semua, apapun yang kita lakukan, yang menentukan kita ini selamat atau tidak, momennya hanya ada di antara titik kelahiran dan titik kematian, yaitu hidup di dunia. Betul? Kalau sudah di titik kematian, sampai di titik di mana kita dibangkitkan lagi, itu namanya alam barzah. Tidak ada amal, betul? Kalau kita sudah dibangkitkan lagi, juga tidak ada amal. Yang ada adalah hari pembalasan. Maka kita ini selamat atau tidak, itu sangat ditentukan di antara titik kelahiran dan titik kematian, yaitu hidup di dunia yang cuma sebentar. Betul? Sebentar. Kenapa saya katakan sebentar? Mau saya hitungkan, 1 hari di akhirat itu, menurut informasi Al-Quran, sama dengan 50.000 tahun. Maka berarti 70 tahun hidup di dunia, itu ketemunya 70 dibagi 50.000 tahun, dikalikan 1 hari, 1 hari dijadikan menit, itu ketemunya cuma 2 menit 1 detik. Berarti kalau kita dikasih oleh Allah umur 70 tahun, itu cuma 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Berarti singkat apa enggak? Maka hidup yang singkat ini untuk berjuang, untuk ibadah, untuk semakin dekat kepada Allah, bukan untuk omon-omon dan joget-jogetan saja. Halo, kita ini akan dihisab, siapapun kita. Lebih berat lagi yang jadi pejabat, lebih berat lagi yang jadi ulama. Itu nanti dihisab. Kalau kita diam saja, kita tidak mencerdaskan umat, kita akan ditanya oleh Allah mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sini ngajinya sampai jam berapa biasanya? Enggak terasa, sudah mulai 30 menit. Gayane jam 1. Sampai nunggu segini. Mbek rokokan ini terus noyai ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Sampai mana tadi? Hati-hati. 5 bisikan setan itu seringkali. 1 tadi berpikir negatif. 2 pakai alasan usia. 3 pakai alasan kita diingatkan oleh Pepeng tadi. Pepeng itu sakit selama 10 tahun diuji oleh Allah. Dia mengajar mahasiswanya UI, dia menulis, bahkan
TV nasional, TV One itu membuat inspirasi Pepeng itu di rumahnya bukan di studionya. Coba pakai alasan kesehatan. Pepeng itu anak Madura, Sumeneb. Saya kalau ingat Madura saya tidak pernah lupakan Bapak Ibu sekalian. Seumur-umur saya ngisi pengajian dijemput pakai mobil ambulan itu ya Madura. Jadi orang Madura itu kreatif gitu. Kenapa kok pakai mobil ambulan? Biar cepat. Biar nggak macet. Tapi begitu ambulan itu nyampe di rumah saya Sidoarjo, itu tetangga kanan kiri saya bingung loh, sopo sing loro? Sopo sing mati gitu. Begitu keluar, saya cari rumahnya Yai Dr. Sarip, lu saya. Bapak kan Pak Yai ngisi di Madura pakai ini. Iya Yai, biar lancar gitu. Maka sejak saat itu Bapak Ibu kalau saya ngisi kemana-mana, saya sehat, saya bawa mobil sendiri. Saya trauma dijemput ambulan. Sudah dijemput ambulan, nyampe di Jalan Ayani itu dinyalakan Pak, apa? Alarmnya ya, lampunya. Begitu dinyalakan pada minggir semua apa enggak? Dulu masih belum ada Suramadu, langsung naik kapal itu. Lancar Pak, gimana enggak lancar? Kemudian saya tanya, lu kok dinyalakan? Biar lancar Yai. Kemudian saya tanya, lu siapa mayatnya? Lu kita berdua kan calon mayat. Wes Madura gitu. Akale ono ae gitu. Jawa Timur itu memang ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan sedikit-sedikit pakai alasan kesehatan. Kesehatan itu penting, tapi jangan dipakai sebagai alasan untuk tidak beribadah. Alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Kalau itu jadi alasan, tidak ada sahabat Nabi yang namanya Amr ibnul Jamuh. Amr ibnul Jamuh itu kakinya pincang. Pada saat dia perang Badar, dia tidak diizini oleh Rasul ikut perang Badar. Karena putra-putranya dan keponakannya itu sudah menghadap kepada Rasul. Ya Rasul, engkau kan tahu pamanku Amr ibnul Jamuh, dia cacat, dia pincang. Jangan izinkan dia ikut perang bersamamu. Tapi pada saat perang Uhud, dia tidak ingin kedahuluan dengan apa? Anak-anaknya dan keponakannya. Dia menghadap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sambil beliau menangis, ya Rasul, aku tidak ingin terhalang karena cacat tubuhku, terhalang untuk masuk surga sebagaimana engkau janjikan. Izinkan aku ya Rasul untuk ikut berjuang bersamamu pada saat perang Uhud. Dan akhirnya sejarah mencatat awalnya kaum muslimin itu menang. Rasul memerintahkan pasukan panah untuk tetap ada di bukit Uhud. Tetapi begitu menang, tergoda dengan dunia lagi. Akhirnya para pemanah-pemanah tadi ikut turun untuk merebut apa? Harta rampasan itu. Disitulah Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia melihat strategi itu. Maka kemudian dia memutar, kemudian dia naik di bukit Uhud. Giliran kaum muslimin disujani panah. Dan saat itu baginda Rasulullah sampai giginya rompal. Dan di akhir perang Uhud itulah kemudian Rasulullah memerintahkan mencari para sahabat-sahabat yang mati syahid itu. Dan salah satunya Rasul mendapati sahabat Nabi yang namanya Amr ibnul Jamuh. Yang dia apa? Cacat, kakinya cacat. Dan dia oleh Rasul kemudian diminta oleh Rasul dikuburkan dengan sahabatnya Amr ibnul Jamuh yang sama-sama cacatnya dalam satu lubang. 100 tahun kemudian Rasul sudah meninggal dunia. Pada saat itu kemudian wali gubernur Madinah, dan saat itu Madinah terjadi banjir. Kemudian dia perintahkan untuk memindahkan makam-makam para syuhada di bukit Uhud. Dan pada saat dipindahkan itulah ada satu makam yang jasadnya masih utuh seperti orang baru tidur saja. Padahal sudah hampir 50 tahun, 100 tahun. Siapa itu? Ternyata jasadnya sahabat Nabi yang namanya Amr ibnul Jamuh. Pakai alasan kesehatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, hati-hati, ini juga jadi alasan. Waduh, saya enggak bisa apa-apa Pak. Alasannya latar belakang pendidikan. Saya enggak mungkin sukses Pak. Saya kan cuma S3 Pak. SD, SMP, SMA saja. Kalau ini jadi alasan Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah punya Cak Nun, MH Ainun Najib, betul? Dia sekolah, mondok di Ngontor 6 bulan, kemudian dia keluar. Setelah itu dia melanjutkan SMA-nya di Jogja. Setelah itu dia diterima di UGM, Fakultas Ekonomi. 6 bulan dia keluar. Enggak ada gelar kan? Tapi siapa yang mengatakan kalau Cak Nun bukan orang hebat, betul?
Dia peraih doktor honoris causa terbanyak nomor 2 setelah Gus Dur. Siapa yang mau bandingkan Cak Nun sama Gus Dur? Jangan bandingkan dengan ketua partai, semuanya honoris causa. Halo? Rodok koplak Indonesia ini. Tapi siapa yang mengatakan bahwa Cak Nun Gus Dur bukan orang pintar? Siapa yang berani mengatakan Cak Nun Gus Dur orang yang hebat? Jangan bandingkan yang satu itu ya. Urusan ijazah palsu saja sampai hari ini belum kelar-kelar. Padahal gampang itu sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah Indonesia yang kita cintai, yang hari ini lagi sakit. Maka kalau kita tidak ingin sakit, umat Islam harus sadar, umat Islam harus mencintai Allah dan Rasulnya. Jadikan Islam itu sebagai agama yang untuk dipraktekkan, untuk diamalkan, bukan hanya ritual saja. Islam dibutuhkan ketika di masjid, Islam dibutuhkan ketika bulan Ramadan, ketika pengajian, tetapi ketika berbisnis, berekonomi, berpolitik, bernegara, Islam tidak dipakai. Betul? Islam dipakai kalau kampanye. Coba sampe eling-eling, sing gak kudungan terus saiki kudungan, terus rukuan, terus sholat, itu biasanya mendekati pemilu. Betul? Tapi nek wis dadi lali apa ndak? Allah karim. Maka kalau kita ingin selamat ternyata hanya ditentukan di mana tadi? Di antara titik kelahiran dan titik kematian. Sebab kalau sudah mati, kalau sudah hari dibangkitkan, sudah tidak ada amal. Paham? Dan waktunya cuma pendek. Berapa menit tadi? 2 menit 1 detik. Iku nek dikai umur mbek Gusti Allah 70 tahun. Nek umur 50 wis dut. Ya berarti mek sak menitan. Halo? Apa yang layak disombongkan kita di hadapan Allah? Petita, petiti gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup cuma sebentar, yang sebentar ini lakukan. Kalau guru saya tuh dulu ngajari gini, hidup mek sebentar, mek 70 tahun, iku nek umure sampai 70, 2 menit 1 detik, rata-rata umure umat Muhammad swidak. Wis dut, betul apa enggak? Nek sampean oleh Allah dikei lebih iku bonus. Maka sibukkan diri kita melakukan yang wajib dan sunnah. Kalau melakukan yang mubah, dicari di antara yang mubah itu mana yang menunjang visi akhirat. Tinggalkan yang makruh, campakkan yang haram. Selamat. Kuncinya iku saja. Ngaji kaya ngene iki suwi wis gopo, betul apa enggak? Tapi nek dangdutan berjam-jam gak gopo. Ayo rek semongko. Tarik sis. Acur cur. Dan umat Islam di Indonesia itu gampang lali, ditanggap nang dangdut wis seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai jam piro iki? Lanjut. Saya selesaikan 5 iki sih. Baru nanti saya tunjukkan Rasulullah itu adalah orang yang sangat merindukan kita. Sementara kita yang dirindukan modelnya koyok ngene, klewes. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kelima, hati-hati. 5 ini seringkali dipakai untuk mengganggu kita. Ini bisikan setan ini. Hambatan mana yang paling bahaya ini? Yang tampak apa yang tidak tampak? Nah, yang saya sampaikan ini tidak tampak semua apa enggak? Setan ganggunya di sini tadi, pikiran negatif, pakai alasan usia, betul? Pakai alasan kesehatan. 4, pakai alasan latar belakang pendidikan. Yang kelima seringkali dipakai oleh orang Indonesia. Nomor 5 ini, dalih nasib. Sering apa enggak? Ya pemane Pak, nasib. Padahal innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah apa? Diri mereka. Diri itu isinya apa? Manusia itu isinya apa kata Al-Ghazali tadi? Tidak cukup dengan akal, tidak cukup dengan nafsu ya, tetapi akal. Jadi yang dirubah harusnya apa kalau ingin merubah diri kita? Pikiran kita. Makanya setan tahu kita diganggu di pikirannya apa enggak? Halo? Sering apa enggak alasan nasib toh ya pemane Pak, nasib. Ini kelihatannya rohani tapi roh halus ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka waspadalah. Ini 5 gembok mental.
Setan seringkali ganggu di sini. Setan tahu kekuatan utama manusia tadi letaknya di antara dua telinga. Maka dia mengganggunya tadi, maka Rasul memberikan warning tadi. Memberikan tanda-tanda pada kita. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan apa? Keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Maka kata Al-Ghazali, kalau manusia sebelum berbuat dibiarkan aja bertarung antara bisikan setan dan bisikan malaikat tanpa dilandasi iman, tanpa ada agama, tanpa ada baginda Rasulullah Muhammad, manusia pasti sesat. Maka disitulah kita bersyukur Rasulullah membawa yang disebut dengan dinul Islam. Maka ngaji itu jadi wajib. Sebab kalau kemudian kita tidak dituntun oleh Islam, tidak dilandasi dengan iman, akal itu mesti kalah. Kalah mbek nafsu. Lah kalau nafsu yang menang, nafsu itu seringkali mengikuti bisikan setan. Clear? Paham? Gimana? Lanjut apa terus? Saya lanjutkan lagi ya, sedikit lagi mau. Tadi saya mengatakan yang pertama, kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena Rasulullah yang membawa dinul Islam. Dinul Islam ini menjadi garansi kita ini selamat dunia akhirat. Dan untuk momen agar kita selamat itu hanya ada waktu di mana tadi? Di antara titik kelahiran dan titik kematian. Waktunya cuma berapa menit? Iku nek guyonan arek Surabaya ge rokokan tok nang akhirat wis kiamat. Lagi sak sedotan wis kiamat rek gitu. Jadi urip nang dunia itu cuma 2 menit 1 detik. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya nek sampai umur semida, nek kaya Afan mau mati dilindes iki mau. Dia bekerja menjadi tulang punggung keluarganya. Tapi Allah Maha Sayang. Gara-gara kecelakaan tadi dia dilindas wafat. Ya. Lazis Nuker ngasih bantuan 100 juta. Tapi ya mati masuk iso urip. Pemerintah BPJS Ketenagakerjaan langsung memberikan 77 juta. Presiden Prabowo menjamin keluarganya, adik-adiknya. Kemudian Yusuf Hamka yang Cina, putranya putra angkatnya Haji Hamka, dia kemudian juga, ini cara Allah. Dan sekaligus mengingatkan kepada kita, hidup ini cuma sebentar. Ojo sebentar itu kayak maksiat. Memang umat Muhammad itu dibagi 3. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, ada 3 tipologi umat Muhammad yang menerima warisan Al-Quran itu. Tipologi yang pertama disebut dengan tipologi zolimul linafsi. Umat Muhammad yang disebut zolimul linafsi, yang mendolimi dirinya sendiri. Penjelasan Syekh Abu Ya'lawi Al-Maliki ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan tipologi zolimul linafsi itu umat Muhammad yang keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Ketika ditimbang, keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Maka kalau ini dimasukkan surga tidak mungkin, maka dicegah dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan malaikat untuk apa? Masuk ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya tadi itu. Jadi zalimul linafsi itu umat Muhammad yang akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga selama hatinya masih tertaut kalimat la ilaha illallah. Dileono umat Muhammad sementara hatinya masih tertancap itu. Jadi wong sing model pertama ini keburukannya banyak daripada kebaikannya. Umat Muhammad ini mampir sik nang neraka. Ono sing jawab, wis gak apa-apa Pak, sing penting mlebu surga. Mampir-mampir ya gak apa-apa. Padahal seringan-ringannya siksa neraka itu di dalam hati disebutkan ketika telapak tangan, telapak kaki kita ini diinjakkan bara api neraka, maka otak kita itu mendidih. Itu yang dikatakan Rasulullah, selemah-lemahnya, seringan-ringannya siksa neraka. Maka
Enaknya umat Muhammad siapa? Setiap umat Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Ingat tuh, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali sing gak gelem. Kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Iki aku durung ditembak wong disabotase Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ombeni kopi ya. Lanjut. Tipologi yang pertama adalah umat Muhammad yang disebut dengan bahasa Al-Quran adalah zalimul li nafsi. Apa zalimul li nafsi tadi itu? Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka ketika ditimbang di akhirat, maka keburukannya itu jelek, lebih berat. Maka Allah perintahkan untuk nahan umat Muhammad yang semacam ini, ditahan, dihisab sesuai dengan amalnya. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, kemudian sesuai dengan amalnya masing-masing. Allah perintahkan selama hatinya masih tertancap apa tadi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah entasa. Maka umat Muhammad yang tipologi pertama ini masuk surga karena syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, enak apa enggak umat Muhammad? Tapi yang paling penting apa tadi? Diakoni menjadi umat Muhammad. Gimana caranya diakoni jadi umatnya Muhammad? Cinta sama Rasul, ya cinta ajarannya, sekalipun kadang-kadang maksiatnya ya akeh, enggak apa-apa. Ono wong model kayak ngene, gak apa-apa aku gak sholat yai, sing penting aku eling mbek Gusti Allah. Lah gak bingung gak sholat tapi eling. Ono akeh. Wong iki teko. Muhammad sholli ala Muhammad. Jadi tadi itu, coba saya salah. Yang pertama itu masuk surga karena mendapatkan rahmat khusus dari Allah. Karena dia juga umat Muhammad. Lah, ada tipologi yang kedua umat Muhammad itu yang disebut dengan muktasidun. Muktasidun itu antara keburukannya dengan kebaikannya bedu. Apa bedu itu? Sama. Jadi ketika itu ditimbang masuk surga yo, gak pantas. Masuk neraka, yo gak pantas. Akhirnya kemudian dimasukkan surga oleh Allah karena mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad. Kalau tadi yang pertama tadi mendapatkan rahmat khusus karena umat Muhammad. Ini karena syafaat, makanya harus kita layani. Bedu, tahu bedu? Sholat terus maksiat jalan ya, repot wong gendeng ini. Jumatan korupsi jalan terus, lah usah gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah yang kita cari itu adalah yang ketiga. Umat Rasulullah Muhammad di dalam bahasa Al-Quran yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Umat yang Muhammad yang menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Umat Muhammad yang memiliki kriteria, memiliki yang disebut dengan khairu ummah. Siapa yang disebut dengan kuntum khairu ummah itu di dalam Al-Quran syaratnya dua. Dia beriman kepada Allah dan dia mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mau ngaji, mau ngajak temannya kepada kemakrufan, mencegah kepada kemungkaran. Maka ini kelompok yang ketiga yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Insya Allah masuk surga tanpa hisab. Lan delek sing kaya ngene iki oleh. Betul. Aja nek ngaji ono berkate teko. Berkate tebel-tebel ngene iki ngomong apa iki rek? Tak tonton nggawa tas kabeh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mari kita pantaskan diri kita menjadi umat yang layak ditolong. Layak mendapatkan syafaat dan syukur-syukur apa? Masuk surga tanpa hisab. Maka jadikan umat yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sabiqun bil khairat, menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Memang tidak banyak orang kayak gini nih, benar apa? Orang yang mau ngaji kemudian mau mengamalkan, ngajak wong kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan biasanya ikut difitnah ya.
Hari ini di Indonesia ono ngaji koyo ngene yai rodok kenceng titik ngono iku dideleki. Wa sholli ala Muhammad. Sip. Yang kedua ya. Yang ketiga terakhir. Ternyata orang yang sangat mencintai kita, orang yang sangat rindu kepada kita adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya tutup dengan kisah ini. Kalau saya baca hadis ini, baca kisah ini, saya tidak mampu menahan tangis. Karena ternyata orang yang sangat mencintai kita 9 hari sebelum Rasulullah Muhammad SAW wafat. Rasulullah itu seperti terasa. Beliau seringkali ziarah ke makam para sahabatnya yang sudah mendahului kita. Ada 2 makam besar, ya, 2 pekuburan yang besar yang sering dikunjungi oleh Rasulullah di 9 hari yang terakhir sebelum Rasulullah wafat, yaitu makam Baqi di Masjid Nabawi Madinah dan makam para syuhada di pemakaman di Bukit Uhud. Jadi kalau bapak-bapak melakukan ibadah umroh dan haji, atau bapak-bapak melakukan ibadah umroh, karena haji di Indonesia ini sudah waiting listnya gak karu-karuan. Lu haji ya dikorupsi Menteri Agama. Apa gak rusak Indonesia ini? Itu Indonesia lah, negeri Konoha. Gue Indonesia kok carane. Rasulullah 9 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah itu ziarah ke makam para sahabatnya. Dan ketika dia ziarah ke makam para syuhada di Bukit Uhud, makam para syuhada di Bukit Uhud, Rasulullah sambil menangis, Rasulullah mengucapkan salam. Kemudian dia mengatakan, kalian semua telah mendahuluiku. Sebentar lagi aku akan menyusulmu. Di tengah perjalanan Rasulullah kembali dari pemakaman Bukit Uhud itu. Kemudian Rasulullah berhenti dan Rasulullah menangis. Kemudian para sahabat yang mengiring Rasul bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Rasul mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Apa kata Rasul? Aku rindu kepada saudaraku. Kemudian para sahabat kemudian bertanya, ya Rasul, bukankah kami semua adalah saudaramu? Kata Rasul, bukan. Kalian semualah adalah ashabi. Kalian semua adalah sahabatku. Sementara ikhwani, saudaraku adalah zat yang belum berwujud. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sampai Rasulullah menangis di hadapan para sahabat? Kita kok GR sampean? Di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Mereka tidak pernah mendapatiku, tetapi mereka beriman kepada aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata orang yang sangat dirindukan 14 abad yang lalu Rasulullah menangis di hadapan para sahabat adalah kita umatnya. Betul? Dan saat itu kita belum berwujud apa enggak? Karena Rasul tadi mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Bukankah kami semua adalah saudara engkau ya Rasul? Kata Rasul, bukan. Kalian semua adalah ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Tetapi saudaraku, ikhwani, saudaraku adalah mereka belum berwujud. Karena saat itu kita belum berwujud. Itu kita sudah disebut-sebut oleh Rasul. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Mereka tidak pernah mendapatiku, tetapi mereka beriman kepada aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau gitu orang yang sangat mencintai kita siapa? Rasulullah. Orang yang sangat merindukan kita, mencintai kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kita yang dicintai klewes. Ngaku cinta Rasul, baca sholawatan, jogetan. Mari budal mulai ngaji gendaan, repot ini. Padahal orang yang menangis rindu kepada kita adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin Bapak Ibu nanti di sesi akhir ini Bapak Ibu nanti pegang dadanya masing-masing, bayangkan seakan-akan nanti Rasulullah Muhammad SAW hadir. Nanti baca sholat
Sholawat Jibril ya. Ya, yang lagunya Sahdu itu ya. Ya, sallallahu ya. Bapak Ibu nanti bayangkan. Ternyata orang yang sangat menyayangi kita adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sudah poin yang ketiga. Poin yang keempat, Rasulullah itulah satu-satunya nabi yang dikasih oleh Allah keistimewaan memberikan syafaat kepada umatnya. Rasul sudah rindu sayang sama kita, Rasul sudah sayang apa tadi? Memberikan syafaat, Rasul memberikan garansi jaminan kita selamat melalui apa? Dinul Islam. Coba enggak sayang apa enggak Rasul sama kita ini? Sayang banget. Cuma yang disayang gak rumongso, klewes, bedunduk. Wayahe sholat gak sholat, cik main remi. Dugem. Hari ini tempat-tempat di kota besar, kuburan-kuburan itu sekarang kalau Sabtu malam Minggu rame wong gendaan, Pak. Gak di Surabaya, gak nang Pamekasan. Oh, no cedek kuburan saiki jadi kafe kok. Sehingga hari ini setan gendruwo wedi menungso, Pak. Wong tempat-tempat sepi di Surabaya itu lame manusianya orang gendaan daripada jinnya. Betul apa enggak? Akhirnya tempatnya jin bingung ini opo kaplingnya digawe menungso kabeh. Kan rodok kebacut wong kita ini di Indonesia ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, terakhir ketika Rasulullah Muhammad pada saat detik-detik saat-saat Rasulullah sakaratul maut. Tadi 9 hari sebelum wafat tadi Rasulullah sudah menangis rindu sama kita. Pada saat Rasulullah sakaratul maut, Rasulullah itu tidak pernah sakit. Sakit hanya sekali demam dan sekali itu Rasulullah meninggal dunia. Ketika Rasulullah sakaratul maut itu dia lagi ditunggui oleh putrinya. Siapa putrinya? Fatimatuz Zahrah. Kemudian ada orang bertamu, ada orang mengucapkan salam, kemudian ketika dilihat oleh Fatimah, tidak ada. Kemudian dia kembali kepada Rasul, kemudian Rasul bisiki, ketahuilah Fatimah, siapa tadi yang mengucapkan salam? Dia adalah malaikat Israel. Dia ingin menemui aku. Kemudian Fatimah menangis. Kemudian dibisiki oleh Rasul, jangan menangis. Kita pun semuanya akan ketemu malaikat Israel. Gak peduli pejabat, betul? Gak peduli jenderalnya bintang berapa. Gak peduli anak buahnya akeh, betul apa enggak? Kalau Israel itu sudah datang, iso nyogok. Ojo seil, aku durung rabi ya iso? Bisa. Ojo seil. Apa? Kekayaanku triliunan ya. Apa wingi iku? Omahe Sahroni disatroni kabeh iku. Endi Sahroni? Muhammad sholli ala Muhammad. Maka kemudian ketika Rasulullah kemudian tubuhnya sudah kaku, membujur, dingin. Malaikat Israel itu kemudian datang. Begitu malaikat Israel datang itu, Rasulullah itu masih ada kekhawatiran yang luar biasa pada diri Rasul. Seakan-akan malaikat Israel melihat Rasul itu masih gusar, masih galau. Kemudian Rasul bertanya, mana Jibril? Mana Jibril ya Israel? Maka kemudian malaikat Israel menjawab, wahai kekasih Allah, saya tadi turun ke langit dunia bersama Jibril alaihissalam. Tapi dia tidak tega ya Rasul melihat nyawa engkau nanti aku cabut. Kemudian malaikat Jibril itu kemudian datang. Ternyata kegusaran Rasul itu bukan karena keluarganya, bukan karena hartanya. Tetapi ternyata apa yang ditanyakan oleh Jibril, bagaimana kondisi umatku nanti ya Jibril. Coba, di akhir hayat Rasul masih mengkhawatirkan kita apa enggak? Sementara yang dikhawatirkan klewes kok gini. Bedunduk, rokok wayahe sholat maghrib cik rokokan, Jumatan yo Jumatan sih aku salam yo nang Israel yo. Ono sing koyo ngene. Masya Allah. Begitu malaikat Jibril menjawab,
Aku mendengar langsung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasih Allah, aku mendengar langsung dari Allah, diharamkan umat-umat Nabi sebelum engkau, sebelum umatmu, dan engkau masuk surga. Coba, seneng apa enggak dapat jaminan? Begitu Rasulullah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril alaihissalam semacam itu, Rasulullah baru tersenyum bahagia. Jadi ternyata yang dikhawatirkan oleh Rasul itu kita umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba orang yang sangat pemimpin yang hebat apa enggak? Yang mencintai umatnya, di akhir hayatnya Rasul masih minta garansi kepada siapa tadi? Jibril alaihissalam, bagaimana kondisi umatku nanti ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, aku mendengar langsung dari Allah, wahai kekasih Allah, diharamkan umat-umat Nabi sebelum engkau, sebelum umatmu, dan engkau masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu Rasul mendengar jawaban itu, Rasul bunga. Apa bunga itu? Seneng, gembira, tersenyum, bahagia, gak joget-joget. Rasul terus ngomong, wahai Israel, dengan tersenyum Rasul mengatakan, kamu lanjutkan tugasmu. Apa tugasnya Israel tadi? Maka dengan penuh kasih sayang malaikat Israel seperti memeluk Rasul, seperti menggendong seorang bayi yang kesayangan, dicabutlah nyawa Rasul dengan penuh lemah lembut. Dan ternyata begitu dicabut itu, sakaratul maut itu sakit. Sampai Rasulullah berteriak, sungguh sakit nian sakaratul maut ini ya Allah. Rasul masih berdoa, jadikan sakitnya sakaratul maut ini ya Allah hanya untukku ya Allah, jangan untuk umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba di akhir hayatnya Rasul masih rindu sama kita, sementara kita masih seneng kelewesan, guyon, cangkruk, main remi, tombokan, judi online, apa mana? Begitu tubuh Rasulullah sudah dingin, bibir Rasul itu masih bergetar. Maka saat itu menantunya, suami Fatimah Zahra, siapa? Sayyidina Ali. Kemudian mendekatkan telinganya ke bibir Rasul. Seakan-akan Sayyidina Ali tahu ini pesan terakhir dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa pesan itu? Jagalah sholatmu dan peliharalah orang-orang yang telantar di antara kalian. Itu pesan baginda Rasulullah, bukan untuk Sayyidina Ali, tetapi pesan Rasulullah bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin hari ini juga. Jagalah sholatmu dan peliharalah orang-orang yang telantar di antara kalian. Dan kalimat terakhir yang sering kali diceritakan, padahal itu ceritanya panjang. Ketika Rasulullah sebelum menghadap kehadiran Allah, Rasulullah masih menyebut kita ummati, ummati, umatku, umatku. Coba orang yang sangat sayang pada kita siapa kalau gitu? Sampai di akhir hayatnya Rasulullah masih mintakan garansi kita. Sampai di akhir hayatnya Rasulullah masih berpesan, jagalah sholatmu dan peliharalah orang-orang yang telantar di antara kalian. Kemudian Rasul menyebut ummati, umatku, umatku. Sekarang silakan Bapak Ibu dipegang dadanya masing-masing, kita membaca sholawat apa? Jibril ya. Bayangkan seakan-akan, coba dipegang di dada kita ini ada tulang yang melingkar ini. Sudah ketemu? Dicari, kalau dipegang agak sakit di bawah tulang itu. Semuanya agak ketemu? Ada? Ya sudah, itu normal. Kalau nggak normal berarti sampean pegang lugur mana kan gitu. Ini ada tulang kayak gini. Nah, sekarang jenengan semua ambil nafas dalam-dalam, tolong diiringi dengan sholawat Jibril ya. Silakan Bapak Ibu dipegang dadanya masing-masing ini. Kemudian Bapak Ibu dalam hitungan kelima, silakan Bapak Ibu pejamkan mata. Sambil diputer gini, kemudian Bapak Ibu ucapkan syukur, 10 syukur.
Terus Bapak Ibu bayangkan seakan-akan Rasulullah hadir di majelis kita ini. Mas silakan. 1, 2, 3. Dalam hitungan kelima silakan Bapak Ibu pegang dadanya masing-masing dan kemudian Bapak Ibu pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan semuanya pejamkan mata. Ayo Mas diringi. Sallallahu ala Muhammad. Pelan-pelan aja. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak Ibu baca sholawat. Sallallahu ala Pejamkan mata. Muhammad. Bayangkan seakan-akan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Dan dia tersenyum bahagia. Masih ada umatku yang mencintai aku. Masih ada umatku yang rindu pada aku. Masih ada umatku yang menjalankan syariat. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Ya Habib. Masukkan sholawat tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya tarik nafas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Habibi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad wa ala ali Muhammad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah, sekarang Bapak Ibu silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Awali dengan baca sholawat seakan-akan Bapak Ibu melihat Rasulullah melambaikan tangannya. Seperti Bapak Ibu seakan-akan melihat Rasulullah berada di mimbarnya di Masjid Nabawi di Ar-Raudhah. Seakan-akan Bapak Ibu melihat Rasulullah rindu kepada kita. Kapan kamu sambangi aku di Madinah? Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Bayangkan seakan-akan Rasulullah tersenyum bahagia malam hari ini. Melihat Bapak Ibu sekalian masih mau berjuang. Melihat Bapak Ibu sekalian masih mau membawa Islam ini. Melihat Bapak Ibu masih semakin dekat, semakin banyak membaca sholawat. Karena orang yang sangat mencintai kita, orang yang menangis 14 abad yang lalu, orang yang pada saat sakaratul maut dia masih menyebut kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tarik nafas dalam-dalam. Bapak Ibu awali dengan sholawat, kemudian awali dengan bersyukur. Kemudian sebut impian doa masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Allah. Saya sebut supaya impiannya. Sekarang saya benar-benar berada di tanah suci ya Allah bersama keluarga. Alhamdulillah ya Allah. Sebut hajat Anda masing-masing. Seakan-akan Allah mengijabah seluruh doa-doanya. Terus Bapak Ibu bayangkan seakan-akan seperti Bapak Ibu melihat, mendengar, merasakan benar-benar itu terjadi. Alhamdulillah ya Allah,
Saya sekarang benar-benar bersama keluarga di Ar-Raudhah. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang benar-benar melakukan ibadah umroh dan saya lagi tawaf. Bapak Ibu benar-benar sekarang berada lagi sholat di belakang makam Ibrahim. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membayangkan impian besar Bapak Ibu benar-benar terjadi. Bapak Ibu dengan tutup dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam hitungan kelima, silakan Bapak Ibu buka matanya pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Bapak Ibu dihapus dulu air matanya. Mudah-mudahan malam hari ini benar-benar baginda Rasulullah Muhammad SAW benar-benar menyaksikan kita. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus berjuang, terus memantaskan diri menjadi umat Rasulullah Muhammad, dan kita layak mendapatkan apa? Syafaat dari beliau. Maka pantaskan diri kita menjadi orang-orang yang soleh, soleha, agar kita layak mendapatkan syafaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.